Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 225, Mendesis. Tubuh Raja Utara yang seperti gunung perlahan turun dari langit. Tubuhnya tergantung di samping tubuh Xiaoyan, Pil Lightning, yang belum sepenuhnya dimakan. Terus mengalir di permukaan kegelapannya tubuh hitam, menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak. Pil lightning tersebar. Pada saat ini, hati Xiaoyan akhirnya rileks. Pil obat tingkat di dalam kuali akhirnya berhasil dimurnikan. Nafas panjang udara keruh yang selama ini tertahan di dadanya. Ekspresinya dengan cepat berubah pucat. Tubuhnya yang duduk tanpa sadar bergoyang. Kelelahan ekstrim dari Doki dan kekuatan spiritualnya menyebabkan Xiaoyan mengalami kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri. Xiaoyan mengeraskan hatinya. Dia dengan paksa membuka matanya yang akan menutup. Giginya dengan keras menggigit ujung lidahnya. Segera, sedikit rasa manis amis menyebar dari mulutnya. Xiaoyan juga mengambil kesempatan ini untuk buru-buru mengeluarkan pil obat tingkat D yang dia peroleh dari cincin penyimpanan Heimu. Dia tidak ragu-ragu dan langsung mengkonsumsinya begitu dia mengeluarkannya. Pil obat tingkat D ini bahkan lebih efektif daripada yang dia berikan kepada Qin Zhong sebelumnya. Dalam waktu singkat, Xiaoyan bisa bangun sedikit. Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya juga telah pulih sedikit. Xiaoyan sekali lagi menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh sedikit dan menatap Raja Utara, yang berdiri diam seperti menara logam. Ada kejutan di matanya. Kekuatan Pil Lightning telah menjadi suplemen terbaik bagi Raja Utara untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah benar-benar melahap Pil Lightning, keseluruhan kekuatan Raja Utara sudah jauh lebih tinggi dari pemiliknya. Selain itu, di bawah pengamatan Xiaoyan, ada banyak petir hitam pekat yang berkedip di permukaan tubuh hitam pekat Raja Utara. Mereka tidak dapat disingkirkan. Pil lightning ini tidak bisa lagi dimakan. Dari kelihatannya, mereka telah menjadi bagian dari Raja Utara. Menambah kekuatannya, Xiaoyan telah melihat kekuatan pil lightning. Bahkan Kaisar Beladiri setengah bintang 8 tidak berani melakukan kontak dengan gegabah. Hanya dari titik ini saja, seseorang dapat melihat bekas luka dari pil lightning. Sekarang pil lightning telah ditambahkan ke tubuh Raja Utara. Bahkan Kaisar Beladiri setengah bintang 7 pun tidak akan berani melakukan kontak dengannya. Tubuh Raja Utara sudah menjadi tirani. Dia adalah naga hampa kuno yang dikenal karena tubuh tiraninya di dunia binatang iblis. Terlebih lagi, Raja Naga Utara telah melahap daging dan darah banyak anggota klan naga. Tubuhnya bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Selain itu, api surgawi Xiaoyan merupakan penyempurnaan istimewa. Dan ia mendapat dukungan dari pil petir dari pil obat tingkat Kaisar. Raja Utara saat ini mungkin tak terkalahkan di seluruh wilayah Kaisar Setengah Beladiri. Kecuali Husi Tua Aneh, Kaisar Setengah Beladiri Bintang 8. Dengan cara ini, Raja Utara telah menjadi penolong hebat lainnya bagi Xiaoyan. Xiaoyan mengungkapkan senyuman gembira saat dia melihat monster hitam pekat yang menakutkan di depannya. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa Raja Utara akan mampu sepenuhnya memblokir pil lightning. Bagaimanapun, Raja Utara pada akhirnya hanyalah boneka. Itu pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Selama itu adalah sebuah mesin, Raja Utara akan memiliki batasnya. Xiaoyan sudah sangat terkejut melihat kekuatan Raja Utara telah menembus alam setengah Kaisar Beladiri. Namun, pada saat ini, ketika tangan Xiaoyan perlahan mengusap tubuh gelap Raja Utara, jari-jarinya merasakan perasaan yang sangat lembut seperti kulit sapi. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Di masa lalu, Xiaoyan telah menyempurnakan cukup banyak boneka. Namun, batas kekuatan boneka itu hanyalah kelas Dozun. Pada saat itu, tubuh bonekanya sudah sangat keras. Itu sedingin dan sekeras sepotong logam besar. Pada saat ini, kondisi Raja Utara menunjukkan bahwa kekuatannya masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, hal itu juga menarik minat Xiaoyan. Dia ingin melihat batasan masa depan Raja Utara. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiaoyan saat dia sedang berpikir. Dewa raksasa hitam gelap di depannya tampaknya telah menerima perintah. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergerak. Itu miring dan sebuah kaki diayunkan dengan keras. Itu menabrak ruang kosong di depan Raja Utara. Bang! Setelah ledakan sonik yang menakutkan terdengar, ruang kosong dalam jarak 1000 kaki di depan Raja Utara hancur berkeping-keping oleh serangan ini. Hal ini juga menyebabkan ekspresi elit Kaisar Setengah Beladiri yang berdiri di ruang kosong tiba-tiba berubah. Bahkan ekspresi kelompok guli di langit tiba-tiba menjadi suram. Meskipun kekuatan boneka Xiaoyan ini lebih rendah daripada mereka,
Hampir tidak ada seorang pun di antara kaisar setengah bela diri yang bisa menerima serangan sekuat itu kecuali mereka. Tak disangka, kekuatan boneka ini sudah begitu besar. Sudut mulut Old Xuan bergerak-gerak tak terkendali saat dia melihat dari tribun penonton. Dia kehilangan kata-kata. Di sampingnya, Luo Jin menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Raja Utara. Ada kilatan di matanya. Dibandingkan dengan orang lain yang menghargai boneka Xiaoyan ini, Luo Jin lebih penasaran dengan metode Qi yang digunakan Xiaoyan untuk menyempurnakan boneka ini. Lagi pula, selama dia memiliki barang itu, akan mudah untuk mendapatkan boneka ini. Namun, sesaat kemudian, Luo Jin tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran itu di dalam hatinya. Tidak ada gunanya menanyakan rahasia boneka Xiaoyan. Uhuk-uhuk, tiba-tiba, suara batuk yang kuat terdengar dari alun-alun yang kosong. Semua orang mengangkat mata mereka dan menoleh, hanya untuk melihat Maudi perlahan berdiri dari tempat itu. Platform batu. Wajahnya masih pucat saat dia perlahan mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat. Namun, tidak banyak orang yang tersisa di alun-alun kosong saat ini sebelumnya sudah mendarat di Savage Ancient Kota. Batuk-batuk. Gelombang batuk hebat lainnya terdengar. Setan tua Hu dan Yan Bing, yang sedang menghadapi Guli dan Yan Bing di langit, dengan cepat kembali ke sisi Maudi. Saat ini, mereka sudah benar-benar berselisih dengan kelompok Xiaoyan. Jika Xiaoyan mengambil kesempatan menggunakan bonekanya untuk menyerang Maudi, mereka benar-benar takut tidak dapat bereaksi tepat waktu. Maudi mengabaikan mereka. Sebaliknya, tatapannya sekali lagi tertuju pada kuali obat di depannya. Pil obat tingkat kaisar. Pil Sumeru telah dimurnikan. Meskipun pil tingkat kaisar telah berhasil disempurnakan, masih ada satu hal lagi yang memerlukan bantuan dua praktisi elit di depannya. Kalau tidak, bahkan jika pil tingkat kaisar telah dimurnikan, itu tetap tidak ada gunanya. Haha, kalian berdua tidak perlu repot-repot memikirkan mereka untuk saat ini. Lagi pula, pertemuan besar alkemis masih berlangsung dan mereka tidak melakukannya. Berani bertindak gegabah. Kuharap kalian berdua bisa fokus pada masalah berikutnya. Mereka berdua langsung mengerti ketika mendengar ini. Tatapan iblis tuahu menyapu dua Guli. Sementara tatapan dingin Yan Bing tertuju pada Xiaoyan. Hal ini menyebabkan yang terakhir mengerutkan kening sekali lagi. Niat membunuh Yan Bing memang menyebabkan Xiaoyan merasakan perasaan yang aneh. Bang! Dengan suara keras, telapak tangan Maudi dengan keras menghantam kuali obat di depannya. Saat telapak tangannya terbanting ke bawah, tutup kuali obat itu segera dibuka. Pil obat tingkat kaisar yang sangat dinantikan juga perlahan melayang keluar dari dalam. Pil itu melayang di ruang kosong dan diam-diam berdiri di sana. Ketika Maudi melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Pil Sumeru dengan cakarnya. Adegan ini juga menyebabkan kerumunan di bawah tanpa sadar terpana. Mengapa tindakan Maudi tampak seolah-olah dia takut pil tingkat kaisar akan kabur? Apakah dia tidak takut menghancurkan pil tingkat kaisar dengan cakarnya? Boom! Sesaat kemudian, suara keras terdengar dari ruang kosong. Sosok Maudi segera mundur. Jika bukan karena iblis tuahu yang menangkapnya dari belakang, dia pasti sudah terjatuh dari platform batu. Ketika kerumunan itu mengangkat mata untuk melihat, wajah mereka langsung menjadi pucat karena ketakutan. Pil obat tingkat kaisar telah menghilang dari tempatnya semula. Pada saat ini, dia digantikan oleh seseorang yang terlihat persis seperti Maudi. Bab ke-226. Boom! Dengan suara keras, tiga sosok tiba-tiba bertabrakan di kehampaan. Sesaat kemudian, dua sosok itu masing-masing mundur 10 langkah. Di sisi lain, sosok lainnya mundur 100 langkah dalam kehampaan sebelum berhenti. Sekilas, ketiga sosok itu adalah iblis tuahu, Yan Bing, dan Maudi yang telah mundur. Tak disangka, ketiga orang yang telah membentuk front persatuan ini akan benar-benar bertarung satu sama lain saat ini. Namun, ketika orang banyak melihat ke platform batu di bawah mereka bertiga, mereka melihat seorang lelaki tua kurus pucat duduk di platform batu. Perlahan pulih, melihat penampilannya. Itu adalah Maudi. Itu hanyalah pil obat tingkat kaisar. Tidak peduli seberapa miripnya kamu dengan manusia, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib ditelan oleh orang lain. Kamu sebenarnya ingin berjuang di depan orang tua ini. Kamu benar-benar bodoh. Iblis tuahu melirik Yan Bing dari sudut matanya saat dia melayang di langit. Selanjutnya, tatapannya tertuju pada sosok yang tampak persis seperti Maudi, yang berada 1000 kaki jauhnya. Seringai menghina keluar dari mulutnya. Kata Maudi di depan mereka diubah dari pil obat tingkat kaisar. Pil Sumi. Pada saat ini, kekuatannya juga sangat luar biasa. Dengan kekuatan penuhnya, iblis tuahu dan Yan Bing tidak dapat segera menekannya karena mereka berdua tidak mampu mengalahkannya. Pada saat ini,
Kekuatan pil sumi paling banyak adalah Kaisar setengah bintang 3. Sudah sangat sulit untuk bisa dibandingkan dengan Modi pada puncaknya untuk melawan Iblis Tuahu dan Yan Bing. Jika bukan karena pil sumi adalah pil obat dan mereka berdua takut merusak inti pil obat saat bertarung, mereka pasti sudah menjatuhkannya dengan paksa. Mereka berdua tidak perlu bertarung bersama. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menghabiskan kekuatan pil sumi. Jika waktunya tepat, mereka akan segera mengambil tindakan dan menghapusnya. Pil sumi segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. Karena telah menjelma menjadi manusia, kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia. Pada saat ini, ia juga telah mendengar kata-kata Iblis Tuahu dan merasa khawatir di dalam hatinya. Dari segi kekuatan, itu jelas bukan tandingan salah satu dari dua orang di depannya. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya hal yang menunggunya adalah ditundukkan oleh mereka dan kembali ke tubuh aslinya untuk dikonsumsi. HMP, ketika dia memikirkan hal ini, rasa keengganan muncul di hatinya. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia hanya bisa melarikan diri. Selama dia bisa melarikan diri ke kota di bawah dan dengan hati-hati menyembunyikan auranya, akan sulit bagi kedua orang ini untuk mendeteksinya dengan kekuatan mereka. Ekspresi Modi tiba-tiba berubah menjadi dingin ketika dia berpikir untuk melakukan hal tersebut. Tubuhnya bergerak dan telapak tangannya dengan keras menghantam kepala Iblis Tuahu. Yang terakhir hanya tertawa dingin ketika melihat ini. Dia tidak mengelak dan hanya menunggu dengan linglung hingga telapak tangan sang pembentuk tiba. Ledakan. Dengan suara keras, angin kencang langsung menyapu. Telapak tangan Modi dengan paksa dihentikan di depan Iblis Tuahu. Tidak mampu bergerak 1 inci pun lebih jauh. Haha, bagus. Lumayan. Serangan ini juga sengit. Karena itu masalahnya. Inilah saatnya orang tua ini mengambil tindakan. Sambil tertawa dingin, Hutua yang aneh tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Tangannya mencengkeram tenggorokan Modi, berniat menjatuhkannya. Ekspresi yang terakhir berubah drastis saat ini. Sebelum tangan itu meraihnya, cahaya putih susu yang menusuk tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Swoosh! Iblis Tuahu meraih dengan tangannya. Tetapi tempat di mana tangannya menggenggam tiba-tiba menjadi kosong. Modi di depannya sebenarnya langsung kembali ke tubuh aslinya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju kota buas kuno di bawah. Setan Tuahu segera mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Pilmeru sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Yan Bing di sampingnya juga menatap Pilmeru dengan ekspresi acuh tak acuh ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat memberi kejar. Hah, itu hanyalah pil obat. Aku yang dulu ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Dengan teriakan dingin, tubuh Iblis Tuahu tiba-tiba bertambah cepat tutup saat ini. Bang, pada saat kritis ini, Pilmeru langsung berubah menjadi penampilan Yan Bing. Tangan putihnya tiba-tiba menabrak Iblis Tuahu. Ekspresi Iblis Tuahu berubah drastis saat dia melihat Yan Bing. Dia jelas menyadari kekuatan Yan Bing. Saat ini, dia tidak peduli apakah pihak lain adalah Yan Bing atau bukan. Dia sudah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Doki di tubuhnya melonjak dengan liar saat cakarnya bertabrakan dengan keras miliknya. Namun, hasilnya agak berbeda. Telapak tangan Iblis Tuahu langsung menghancurkan telapak tangan yang menuju ke arahnya. Pada saat ini, Iblis Tuahu tiba-tiba bereaksi. Yan Bing di depannya palsu. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, semuanya sudah terlambat. Serangan kekuatan penuh ini mungkin telah menghabiskan kekuatan Pilmeru, menyebabkannya kembali ke tubuh aslinya lagi. Namun, hal itu juga menyebabkannya langsung menghilang dari pandangan Iblis Tuahu. Itu bisa dianggap baru saja lolos dari bencana. Namun, pada saat berikutnya, kesadaran spiritual dalam pil sumeru menghilang, dan tangan putih yang tertutup es turun, meraih pil di telapak tangannya. Itu adalah Yan Bing. Meskipun Pilmeru ini licik, bagaimana ia bisa lepas dari rencana Bing? Ia bisa melarikan diri dari Iblis Tuahu, tapi tidak bisa lepas dari telapak tangan Yan Bing. Tubuh Iblis Tuahu perlahan berhenti di ruang kosong. Dia memandang Yan Bing, yang tampaknya kembali sebagai pemenang. Kilatan samar sekali lagi melintas di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia melirik tangan Yan Bing yang tertutup es dan ekspresi matanya berubah tanpa sadar. Tubuhnya segera bersinar dan dia kembali ke sisi Modi. Bang, tepat pada saat ini, lapangan Void, yang baru saja tenang, terdengar lagi. Semua orang menoleh sekali lagi. Di atas kekosongan, ramuan hijau langsung terbang keluar. Ia mengabaikan tatapan heran di sekitarnya dan langsung terbang menuju kerumunan di bawah. Dengan contoh sebelumnya, pil kesengsaraan Kaisar sebenarnya memilih untuk melarikan diri begitu pil itu keluar. Itu benar-benar keputusan yang mudah. Senyuman mengejek segera muncul di wajah Modi ketika dia melihat ini. Pada saat ini,
Yan Shou masih duduk di depan kuali obat, sama sekali mengabaikan keluarnya pil obat. Bahkan boneka di sampingnya tidak bergerak. Apakah dia benar-benar mengira pil obat tingkat kaisar akan kembali setelah melarikan diri? Pada saat ini, ekspresi Guli dan Cilin berubah sekali lagi ketika mereka melihat ini. Meski ingin membantu, status mereka istimewa sebagai hakim. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan pelet kesengsaraan kaisar melesat ke kota di bawah. Di platform pengamatan, ekspresi penatua Xuan sedikit berubah ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke arah pil kesengsaraan kaisar dalam upaya membantu Xiaoyan menghentikannya. Penatua Xuan baru saja pindah ketika Luo Jin menariknya kembali. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke penatua Xuan. Setelah itu, dia mengarahkan dagunya ke arah ketenangan dan menenangkan Xiaoyan di bawah. Ekspresi lucu muncul di matanya saat dia membuka mulut dan tertawa. Mari kita tunggu dan lihat. Dia harus percaya diri. Pil kesengsaraan kaisar ini tidak akan lolos. Xiaoyan, yang matanya terpejam dan perlahan memulihkan dokinya, perlahan membuka matanya saat ini setelah kata-katanya terdengar. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Hah, apa menurutmu kamu bisa kabur? Bersambung ke bab selanjutnya.